Menurut pengetahuan saya itu nggak ada yang sebesar di Purwonegoro. Untuk singkong itu sekitar 1.600 hektar. Di sini tuh hampir ada 10 jenis singkong. Dari Manggu, terusan Merdeka, terusan Cikur, Dharma, Lanting. Sebulan kemarin kita diminta cuman 3 kontainer untuk 1 bulan. Mau sehari 3 kontainer juga kita mampu. Halo warga Taniling, jumpa lagi dengan saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Dan kali ini kita kembali menyapa warga Taniling dengan suasana yang edum di bawah rindangnya pohon singkong yang ada di sekitar saya ini. Dan nanti kita akan bahas mengenai salah satu daerah di Banjarnegara yang mempunyai potensi yang luar biasa bagus, yaitu pertanian singkong. Ternyata di sini itu terbesar ya Pak, di Indonesia malah ya. Betul. Oh bentar, belum kenalan nih. Ini Pak Jumoro ya. Boleh kenalan dulu Pak. Dan nama saya Jumoro. Saya di sini sebagai ketua kelompok tani se-Kecamatan Purwonegoro yang bernama Mitra Makaryo Tani. Dan itu untuk Kecamatan Purwonegoro hamparan terluas yaitu singkong. Oke, nanti kita akan bahas nih potensinya gimana sih sebenarnya di sini, dan mungkin ada isu-isu atau apalah yang akan kita obrolkan nanti dengan Pak Jumoro. Tapi luasnya di sini berapa untuk singkong aja Pak? Untuk singkong itu sekitar 1.600 hektar. Oh, luas banget Pak. Cuman kalau dikatakan terbesar ya sentranya singkong, itu memang yang di daerah lain itu enggak ada ya Pak yang sebesar ini atau gimana? Menurut pengetahuan saya itu enggak ada yang sebesar di Purwonegoro. Oh. Tapi biasanya gimana sih dijual untuk makanan memang di singkong yang mentah itu atau gimana biasanya? Ya kalau kita bermacam-macam. Untuk yang jelas kalau di kita itu kendala itu masalah penjualan kayak gitu. Oh, malah itu yang jadi masalah di sini. Permintaan itu belum mencukupi sama produksi ya gitu. Wah, jadi kita produksi terlalu banyak, permintaan itu belum sebanding kayak gitu Mas. Tapi yang paling banyak ini keluar kemana ini? Kalau sementara itu ke tapioka. Oh jadi tepung ya? Tepung. Di tapioka itu semua singkong itu masuk. Jadi semua jenis singkong? Beda kayak di Mokaf itu kan terlalu pilih-pilih. Dari sisi pertanian di sini tuh yang jadi masalah apa Pak yang kelihatan? Yang jelas itu karena penanaman itu serentak. Di sini kan daerah tak ada hujan. Jadi mulai bulan September itu udah mulai tanam, dan itu hampir semua itu ditanam di bulan itu gitu. Jadi untuk panen juga bareng-bareng kayak gitu. Wah, panen raya berarti murah gitu artinya. Murah. Tapi untuk alhamdulillah untuk tahun ini kita karena udah banyak penyerapan, termasuk kayak di KWT itu bikin makanan olahan semua dari singkong itu, udah rada membantu sih. Kalau sekarang singkong paling rendah 1.200, alhamdulillah. Sedangkan untuk petani aja harga 1.000 itu udah untung. 1.200 per kilo? Iya. Tapi aslinya harga standar berapa? Harga standar 1.000. Oh berarti naik nih ya baru. Untuk tahun ini alhamdulillah masih di atas harga standar. Tapi walaupun harga naik kan kalau nggak bisa keluar sama aja tuh Pak. Gimana itu Pak? Ya kalau tahun ini sih alhamdulillah terserap Mas. Oh ini aman ini ya? Kalau tahun ini aman. Hai Sobat Taniling, buat kalian para petani jahe, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Caranya gampang banget, install aplikasi Taniling dan posting produkmu di AgriPlaza. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Kelebihan produksi mungkin ya, produksinya banyak, permintaan sedikit, itu biasanya dibuang kemana itu atau dibiarin aja? Kalau biasanya 2 tahun yang lalu itu dibiarin aja sampai 1 sampai 2 tahun Mas, nggak dicabut. Wah. Cuman dipotong dahannya, sebelahnya ditanami jagung apa palawija lainnya kayak gitu. Ini sebenarnya potensi singkong itu kan masih banyak juga kan Pak? Apalagi kan kalau kita pernah kita sering jalan-jalan di pinggir jalan itu banyak sekarang singkong keju dan yang lain sebagainya. Itu mungkin untuk 1 tahun ke belakang itu yang saya lakukan itu bekerja sama
perajin-perajin kecil itu termasuk KWT yang banyak menyerap justru sekarang itu KWT. Jadi makanan-makanan kayak keripik dan lain-lain kayak gitu yang berbahan baku singkong sekarang banyak banget ya. Termasuk bikin nasi singkong yang sekarang ada di supermarket apa gitu ya. Nasi singkong? Nggih. Gimana itu? Nasi memang bentuknya beras apa gimana? Kalau yang di sini belum bentuknya beras, masih berwujud kayak tiwul kayak gitu. Oh, masih kayak tiwul. Oh, ya. Oke. Tapi bisa diawetkan sampai 2 sampai 3 tahun. Gitu. Tapi maaf Pak. Nggih. Kira-kira kalau dari pemerintah, ini kan sentranya ya, Nggih. apalagi se-Indonesia kan, itu dari pemerintah itu gimana perhatiannya ke pertanian di sini? Ya untuk 2 tahun terakhir ini saya kira itu luar biasa pemerintah. Cuman yang dipermasalahkan itu kan pemasarannya. Kalau pemerintah itu membantu untuk produksinya. Misal penanamannya kayak kemarin 2024 kita dapat bantuan berupa bibit, pupuk dan pestisida lainnya. Itu dari APBN dan itu enggak sedikit. Untuk Kecamatan Purwonegoro aja kemarin itu 300 hektar untuk bantuan. Untuk itu ya, obat-obatan dan bibit. Oke. Jadi sebenarnya dari pemerintah itu ya udah melangkah kayak gitu. Tapi cuman kendalanya kemarin itu pemasaran dan untuk alhamdulillah sekarang itu termasuk ke peternak juga sekarang permintaannya banyak. Oh gitu. Mungkin ini bisa menjadi perhatian ya buat pemerintah, apalagi untuk dinas-dinas terkait untuk lebih memperhatikan lagi, apalagi kan ini ada program ketahanan pangan juga kan, termasuk singkong juga itu kan. Ya saya minta ke pemerintah ya jangan cuma bikin program tapi gimana cara memasarkan hasil pertanian utamanya singkong kayak gitu. Iya, kalau saya dengar yang dari cerita Bapak itu kan untuk masalah produksi mungkin ya membantu, cuman itu mungkin masih bisa diatasi lah sama petani gitu. Untuk pemasarannya mungkin lebih diperhatikan lagi ya dari pemerintah. Iya, betul. Entah bikin suatu inovasi baru atau mungkin diperhatikan lagi entah bantuan mungkin ya Pak ya, bantuan di alat untuk memproduksi suatu olahan lah, misalnya beras yang dari singkong, iya, atau yang alat penepung dan lain-lain. Jadi nggak cuman memang kalau produksinya kan udah. Kita pengennya jangan jual mentah lah, tapi bikin olahan ya. Iya. Itu untuk menambah harga juga. Siapa tahu nanti bisa ekspor juga kan Pak. Tapi di sini kan terbesar nih, ada ekspornya juga. Iya. Pernah diekspor? Untuk 3 tahun yang lalu kita udah pernah ekspor yang mokaf itu ke Dubai. Wow. Nggih. Itu melalui Pak Supri yang pabrik mokaf di Gumiwang itu. Tapi nggak tahu kendalanya apa, untuk setahun yang lalu itu berhenti. Oh, jadi ini udah enggak? Udah enggak. Tapi pas diekspor itu gimana tuh Pak? Bagus nggak? Justru itu penyerapannya masih kurang, belum target kita tanam sekian hektar terus masuk ke pabrik itu belum. Justru yang banyak menyerap itu kayak terakhir ini ya kayak makanan kecil sama yang ke tapioka dan ke peternakan itu. Oh, larinya ke peternak? Kayak daerah jenengan itu, daerah Gerabag itu ambilnya dari sini. Oh gitu. Kalau yang diekspor baru mokafnya ya, produk mokaf. Tapi permintaannya gimana pas mokaf itu di luar negeri? Permintaannya masih sedikit Mas. Sedikit. Kayak sebulan kemarin kita diminta cuman 3 kontainer untuk 1 bulan. Per bulan. 3 kontainer itu sedikit ya untuk lahan seluas ini ya? Iya, sangat sedikit. Mau sehari 3 kontainer juga kita mampu. Wah, sehari 3 kontainer mampu loh. Artinya produksinya memang luar biasa banyak ya Pak ya? Itu mungkin warga Taniling ada yang punya ide nih, singkong itu bisa kita buat olahan apa ya kira-kira ya? Tolong ditulis di kolom komentar supaya nanti siapa tahu ada produk yang wah ini ternyata dari singkong tapi bisa mendunia. Bahan dari sini turah-turah istilahnya. Siap. Lebih-lebih bahan dari sini ya. Siapa tahu nanti ada yang punya ide kreatif, apalagi anak muda kan sekarang kan dunianya online juga kan Pak. Gitu. Balik lagi ke singkongnya nih Pak. Ini jenisnya kan banyak tuh. Yang ada di sini apa aja Pak?
Kalau di sini tuh hampir ada 10 jenis singkong. 10 jenis? Nggih, dari manggu, terusan mertega, terusan cikur, dharma, lanting, diantaranya itu. Tapi yang buat tapioka tadi apa ya? Kan paling Kalau banyak yang kan? kalau yang tapioka itu masuk semua. Oh, semua bisa. Nggih, kalau tapioka itu masuk. Yang paling enak itu namanya ketela ketan. Ketela, Iya, itu untuk olahan jenis makanan itu paling bagus. ketela ketan ya. Itu Nggih. warnanya juga kayak ketan nggak? Enggak, itu ada contohnya yang tepi itu, yang putih itu. Heeh. Oh, putih warnanya. Nggih. Putih. Oh, iya, iya. Kirain kayak ketan merah atau hitam. Enggak. Ya, beda ya. Ternyata di singkong ini produksi banyak, tapi kesulitan di pemasaran itu ya. Mungkin dengan kondisi seperti itu tuh harapan kedepannya gimana sih, Pak? Ya mungkin kita membutuhkan untuk pemutusan tengkulak lah. Kalau kita kan masuknya dari petani ke tengkulak, mungkin kita perlu bantuan pemerintah untuk pengadaan misalnya kayak pabrik-pabrik dibuka lagi, kayak kita kemarin kan banyak pabrik tapioka. Iya. Tapi nggak tahu itu sekarang itu yang gede-gede itu malah pada tutup, Mas. Kayak Purwonegoro, kayak pabrik terbesar mungkin se-Jawa Tengah mungkin itu. Tapi tutup, nggak tahu kenapa itu. Mungkin kalau harapan kita ya mungkin untuk pemasaran yang terdekat aja di sini, di pabrik dibikin pabrik, atau intinya ya untuk pembelian hasil dari petani mudah kayak gitu, Mas. Intinya kalau dari harapannya itu petani di sini mudah untuk jualnya gitu ya, Pak. Ya? Betul. Dan mungkin salah satu harapannya ke depan itu dari pemerintah itu ambil ikut memperhatikan atau membantu, misalkan bisa membuat pabrik yang memang ada program ketahanan pangan juga kan, Pak. Dan singkong ini kan salah satu tanaman yang bisa untuk ketahanan pangan. Pak, nanti misalkan kalau warga Taniling atau yang nonton di channel Taniling TV itu ada yang mau kerjasama nih, misalnya butuh singkong berapa kilo lah, berapa ton itu, atau kerjasama dalam bentuk lain, itu kira-kira bisa nggak, Pak? Ya selama harga di atas pasaran sini ya sangat-sangat siap, itu yang sangat dibutuhkan. Oke. Dan siap produksinya juga siap ya? Oke. Nanti bisa menghubungi di mana? Kalau bisa menghubungi ke Gapoktan Kecamatan Purwonegoro aja bisa. Atau WA jenengan langsung bisa? Oh siap. Boleh disebutkan nomornya? Kalau nomor saya 081 325 292 436 atas nama Pak Jumoro. Oke, nanti warga Taniling bisa WA ke Pak Jumoro ya. Siapa tahu ada yang mau kerjasama atau ikut membantu program ketahanan pangan. Selain dapat membantu program ketahanan pangan, juga bisa membantu para petani di sini karena sentranya terbesar di Indonesia ya di sini di Purwonegoro ya, Pak. Betul. Purwonegoro, Banjarnegara. Pak, mungkin segini dulu deh ngobrolnya kita. Ini kita nanti lanjut ke tempat-tempat lain di Banjarnegara karena banyak sekali potensi yang ada di Banjarnegara dan sekitarnya. Pastikan warga Taniling sudah subscribe dan jangan lupa like, komen, dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Pak, terima kasih banyak, Pak Jumoro. Terima kasih. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.